Bapak-bapak yang hadir dapat mengambil manfaat dan hikmah dari kajian tafsir sore ini. Kepada Ustaz Jumarudin. Terima kasih, Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an mubaraka wa ahya bihi baldatan mayyitan kadzalika nukhrajun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Ambar Wulansari, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga, dan ustazah-ustazah yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Para ummahat, akhwat, hafizakunallah, semoga semua yang hadir di majelis yang baik ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah penuhi hajat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ikhwah atau aba yang juga ikut bergabung di ruang keluarga kita ini, semoga juga senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kami ini baru mau mulai sudah hujan, jadi kita manfaatkan suasana hujan ini untuk kita buka dengan doa berjamaah terlebih dahulu. Kita tangkadkan tangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka umran tawilan mubarakan nafi'a wa husnal khatimah wa taubatan nasuha wa rizqan tayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya muallima Ibrahim, 'allimna faqihna fid din wa 'allimna at-tafsir wa at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna quwwatal hifzi wa sur'atal fahmi wal isti'ab wa safa'adh dhihn wa qur rabbi zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Saya sengaja memang memanfaatkan momentum hujan, walaupun tidak ada pengajian. Biasanya kalau saya lagi duduk hujan, biasa saya manfaatkan untuk berdoa, karena salah satu waktu ijabah adalah di saat turun hujan. Ummahat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan memasuki ayat ke-9 ya, surat Al-Infitar. Mau kemana? Jalannya sana. Ya, mohon yang belum di-mute untuk di-mute terlebih dahulu. Kita hari ini akan memasuki ayat 9. Saya akan mereview mungkin 2 menit saja untuk ayat-ayat yang sudah kita bahas. Ayat pertama, idzas sama'u fatarat, apabila langit terbelah, ya. Akibat langit terbelah itu maka wa idzal kawakibun tatharat, maka bintang-bintang pun jatuh bercerai-berai, ya. Berarti bintang jatuh itu setelah langit terbelah. Kemudian wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan diluapkan, karena akibat mungkin bisa jadi kejatuhan benda-benda langit tadi, kejatuhan benda yang lebih besar dari bumi, mungkin membuat air di lautan itu menjadi tumpah, ya. Ujirat, ya. Kemudian wa idzal quburu bu'athirat, dan apabila lautan itu kemudian bu'athirat, yang di bawah itu menjadi di atas, dibongkar, ya. Dibongkar yang paling bawah ke atas. Ini berarti terjadi kerusakan yang ada di bumi, di laut setelah kerusakan di langit, ya. Wa idzal quburu bu'athirat, apabila kuburan itu dibongkar. Sebagian mengatakan selain orang yang mati dibangkitkan saat itu, ada juga mengatakan juga bisa jadi tafsirnya adalah apabila kubur itu dibongkar maka keluar emas dan perak, karena katanya di akhir zaman nanti akan terjadi emas dan perak itu, jadi kekayaan itu nggak ada gunanya lagi, ya. Apabila terjadi itu semua, itu tanda-tanda kiamat terjadi, maka alimat nafsum ma ahdarat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka apabila itu terjadi, maka semua manusia
Dia akan menerima catatan amalnya tentunya. Lalu dia melihat catatan amalnya itu, dia tahu, dia menyadari apa yang sudah dia lakukan berupa amal soleh, wa akharat, dan apa yang tidak dia lakukan dari amal soleh. Jadi bisa jadi tafsirnya begitu. Ada amal soleh yang dia lakukan, itu namanya qaddamat. Ada amal-amal soleh yang tidak dia lakukan, berarti wa akharat, dia akhirkan, dia abaikan. Ada juga yang menafsirkan alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, maka manusia saat itu tahu ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan dari kebaikan maupun keburukan, wa akharat, dan dia juga tahu kebaikan dan keburukan yang akhirat yang dia tinggalkan. Maksudnya yang dia wariskan. Karena kadang-kadang ada amal kebaikan orang yang sudah meninggal, tetapi kemudian masih bermanfaat untuk orang lain. Itu ma'akhirat, bisa itu tafsirnya. Atau keburukan yang dia wariskan, yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelah dia. Nah, itu juga ma'akhirat. Jadi maqaddamat kaitannya dengan amal kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan untuk saat itu. Atau wa'akhirat, amal kebaikan yang ditinggalkan, yang kemudian diwariskan, diikuti oleh orang yang setelahnya, atau keburukan yang diikuti. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini, ayat-ayat yang sampai 5 ini adalah ayat untuk memotivasi kita agar kita melakukan amal ketaatan dan menjauhi, meninggalkan amal keburukan atau maksiat. Kenapa? Karena nanti catatan akan dibentangkan, akan dihamparkan, dan kita akan melihat perbuatan kita tadi. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Setelah ayat-ayat terdahulu berbicara tentang kerusakan langit bumi, ya. Kemudian terjadinya kebangkitan, melihat catatan, manusia menyadari perbuatannya. Maka di ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lalai dalam beramal kebaikan. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau nggak bisa bermaksiat, durhaka kepada Rabbmu, padahal Rabbmu itu adalah karim, sangat mulia, sangat baik. Kemudian di sini disebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Kok mereka bisa bermaksiat kepada yang sangat baik, yang banyak memberikan nikmat kepada mereka? Apa itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, yaitu Allah telah menciptakan kalian dari tiada. Kemudian fasawwaka, menyempurnakan penciptaan kalian di rahim ibu kalian, berbentuk, ya. Kemudian fa'adalak, menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang sangat baik, sangat indah. Jadi Allah mencela orang-orang yang lalai dalam beramal kebaikan. Melalui ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal. Allah celah, padahal Allah itu sangat karim, sangat pemurah, sangat baik, sangat dermawan. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia itu. Tapi ma gharraka, apa yang membuat manusia itu kok bisa terperdaya, ya, oleh kemaksiatan? Manusia kok bisa berbuat durhaka kepada Allah? Nah, itu ya ayat-ayat yang lalu. Maka kita masuk ke ayat yang untuk hari ini. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Kalla itu bisa jadi maknanya sekali-kali janganlah kalian tertipu, terperdaya. Janganlah kalian terperdaya oleh kepemurahannya Allah. Ya, karena kemarin sudah kita tafsirkan, sebagian mengatakan mengapa manusia itu berani gharra, berani berbuat maksiat, berani berbuat jahat, berani menentang Allah. Salah satunya adalah karena Allah bersifat karim. Ya, karim itu karena Allah baik lah, gitu.
Makanya kita sering kalau orang baik itu kan sering kali orang-orang berani ya. Ngutang sama orang baik, berani ngebayar gitu kan. Berani nunda membayar, dia mah baik orangnya kan gitu. Biasanya majikan yang baik kadang-kadang pembantu ngelunjak. Ya, bos yang baik, karyawan kadang-kadang berani datang telat, dia mah baik-baik kan gitu. Nah, Allah itu karim ya. Maka jangan tertipu dengan kekariman Allah itu. Janganlah, kalla. Ya. Kalla, jangan. Janganlah kalian tertipu dengan kebaikan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu menunda untuk menghukum kalian. Bukan karena dia tidak ingin menghukum. Tapi dia menunda itu agar memberikan kesempatan loh kepada kalian itu untuk taubat. Jangan tertipu. Allah itu memang menangguhkan, tapi tidak membatalkan hukuman. Dia tangguhkan agar kalian itu berbenah diri. Bukan malah kalian tertipu. Kalla. Ya, janganlah kalian tertipu dengan kekariman Allah itu. Bal tukadzibuna biyaumiddin. Ya. Jadi kalau kalla itu janganlah kalian tertipu dengan kekariman Allah tadi. Sampai kalian jadikan kepemurahannya Allah, kebaikan Allah itu sampai kalian gunakan untuk melanggar, untuk kufur, untuk kafir. Jangan. Bal tukadzibuna biddin. Sebenarnya sih kalau sejujurnya yang membuat kalian berani durhaka, berani bermaksiat, berani membangkang itu sebenarnya bukan kekariman Allah juga sih sebenarnya kalau mau dilihat. Tapi sebenarnya akarnya adalah tukadzibuna biddin. Akarnya adalah karena kalian mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan. Karena kalian nggak yakin sih dengan hari pembalasan itu. Itu yang membuat orang itu berani kufur kepada Allah, berani kafir kepada Allah, berani menentang Allah. Berani bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau mau digabungkan, boleh jadi memang kekariman Allah orang itu berani. Tetapi yang paling inti sebenarnya yang membuat orang berani bermaksiat, berani durhaka, adalah karena dia kurang yakin atau tidak yakin dengan hari Yaumuddin itu. Ya. Karena kalau kita lihat di surat An-Nazi'at kan, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Siapa yang takut akan keagungan Allah, maka dia mampu menahan hawa nafsunya. Dia tidak akan bisa, dia akan mengendalikan hawa nafsunya. Kapan? Kalau dia takut. Ya. Makanya kenapa orang itu menghardik anak yatim? Ya karena yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin berarti dia tidak yakin adanya hari pembalasan, maka yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, jadi ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ternyata yang membuat orang itu berani bermaksiat kepada Allah adalah karena dia tidak yakin kepada adanya hari pembalasan. Jadi makanya kenapa hari pembalasan itu rukun iman. Ini tidak mudah loh. Saya yakin ya kalau ditanya si jamaah di sini, yakin ke hari pembalasan? Nah, pasti jamaah MT Tazkiyah ini bilang, yakin Pak Ustadz, yakin. Nah, kalau itu mah gampang. Kalau jawab yakin tuh di lisan tuh gampang. Tapi kenyataan masih berani bermaksiat, itu menunjukkan keyakinan kepada hari pembalasan itu sangat lemah. Ya. Kenapa? Karena kalau kedustaan itu ada dua. Kedustaan secara lisan. Saya sih nggak percaya Ustadz ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah orang yang mendustakan itu dengan lisan, itu kita bisa ajak dialog dia supaya dia bisa yakin. Saya nggak percaya dari pembalasan Ustadz. Gitu. Nah kita bisa dialog, kita bisa paparkan bukti-bukti. Tapi kalau orang itu mendustakan dengan perbuatan, ya, ini lebih berbahaya daripada pendustaan yang sifatnya lisan. Karena rata-rata orang yang beriman seperti kita ini jarang loh mendustakan ayat Quran dan hadis itu dengan lisan. Jarang. Yakin Quran benar? Yakin. Yakin ada surga? Yakin. Yakin ada neraka? Yakin. Gitu kan? Itu kan lisannya. Nggak ada yang berani mendustakan
kebenaran dengan lisan. Rata-rata kita ini kan mendustakannya lebih parah lagi. Kita mendustakan dengan perbuatan kita. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Kemudian wa inna alaikum lahafizin. Allah kemudian menambahkan lagi untuk ancaman jangan sampai orang itu kemudian bermaksiat, membangkang, berbuat dosa. Allah tambah lagi ancamannya. Kata Allah, wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat hafizin yang menjaga, mencatat. Jadi ayat ini mengatakan jangan sampai berbuat nista, berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena atas kalian itu ada malaikat loh yang mencatat seluruh perbuatan itu. Ada malaikat kiraman yang mulia, katibin, mereka menulis. Maka ayat ini mengatakan jangan berbuat dosa. Jangan berbuat mengingkari Allah. Jangan berani bermaksiat kepada Allah. Karena ada malaikat yang mencatat amal-amal kalian. Janganlah kalian memberikan kepada malaikat itu catatan keburukan. Dalam surat Qaf, surat 50 ayat 17 sampai 18 Allah berfirman, ya, anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dari rikoannya saya si boleh nih. Tidak ada ucapan yang terlontar kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi, atid yang lagi mencatat. Ada malaikat di kanan kiri kalian. Nah, jadi jangan berbuat dosa. Janganlah kalian bermaksiat kepada Allah. Janganlah mengingkari nikmat Allah. Kenapa? Karena perbuatan kalian itu dimonitor, dicatat oleh malaikat. Yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ucapan yang terlontar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat Quran ini kaya sekali. Pertama tadi, kalau kita ingin menjadi orang yang taat, keyakinan ada yaumuddin itu harus ada. Hari pembalasan. Yang kedua, keyakinan ada dua malaikat di kanan kiri kita. Ini perlu kita perkuat. Ya. Jangankan orang kafir ya. Orang-orang yang aku beriman saja kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang ya berkata aja lah. Bertingkah laku apa kayak nggak pernah menyadari gitu. Bahwa kalau ditanya yakin ada malaikat sebelah kanan sebelah kiri, yakin. Tapi kok ketawamu itu norak kayak gitu gitu. Gitu kan. Tapi kok pakaianmu tuh begitu. Kok tingkah lakumu kayak gitu loh. Ada malaikat senantiasa berada di kanan dan kiri kalian. Maka kesadaran akan adanya malaikat ini itu akan membuat kita betul-betul melakukan hal, mengucapkan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di sebuah tempat yang kemudian di situ ada CCTV-nya, mungkin kita, mohon maaf, ngupil aja mungkin nggak berani ya, ngupil gitu ya. Aduh, dia ada CCTV-nya nih. Ya. Ngupil aja mungkin kita nggak berani, kita tahan-tahan gitu kira-kira gitu. Jaim kita, kenapa? Oh, ini ada CCTV-nya. Nah, kita ini 24 jam loh malaikat ini. Jadi jelas kalau ada orang yang berani bermaksiat, gharra, tadi orang-orang yang terperdaya, tertipu sehingga bermaksiat kepada Allah, itu adalah memang lemahnya keyakinan akan adanya malaikat ini. Makanya sekali lagi rukun iman kita, selain kita percaya adanya hari pembalasan, juga kita beriman adanya malaikat. Nah, ini kembali ke dasar lagi nih. Sayangnya kita kan memang dulu belajar rukun iman tuh
Rukun iman dulu kita pelajari itu hanya kita hafal saja. Sehingga rukun iman ada berapa? Sekian. Ya, rukun Islam ada berapa? Sekian. Padahal itu basic banget loh. Jadi kalau anak-anak kita bimbing dengan akidah ini, iman, dengan baik, dengan benar, mereka akan senantiasa menyadari ada malaikat yang mengiringi mereka. Dan malaikat ini ya'lamuna ma taf'alun. Ayat 17, ayat 13, ayat 12. Malaikat ini mengetahui apa yang dikerjakan manusia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, kata Nabi, akrimu al-kiram al-katibain. Al-kiramil katibin alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halataini. Hormatilah, kata Nabi, malaikat-malaikat pencatat yang tidak pernah meninggalkan kalian kecuali dalam dua keadaan. Bayangin. Kalau CCTV itu pasti bisa kita nggak 24 jam gitu kan. Kontrol suami kita, kontrol istri kita kepada kita. Orang tua kita kepada kita nggak bisa 24 jam. Ada melengnya. Tapi kata Nabi, hormatilah malaikat-malaikat pencatat yang tidak pernah berpisah dari kalian kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama ketika mandi junub, ketika jinabah, ketika kemudian buang hajat. Baru dua malaikat ini kemudian meninggalkan. Makanya kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia membuat tirai, baik itu dengan tembok atau dengan kendaraannya atau dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain melarang kita untuk telanjang, ya. Kenapa? Karena kata Nabi, malulah dari malaikat yang senantiasa bersama kalian. Ya. Nah, ayat ini sebenarnya gampang dipahami, tapi kalau kita benar-benar ya meyakini ini dahsyat sebenarnya perubahan tingkah laku kita. Pertama, Yaumuddin tadi, adanya hari pembalasan. Yang kedua, ada malaikat yang senantiasa berserta dan bersama kita. Ini, kalau kesadaran ini benar-benar ada pada kita, maka insya Allah kita nggak akan berani maksiat. Jadi suami kita harus kita perkuat keyakinannya kepada dua malaikat. Sehingga ibu-ibu nggak curigaan sama suaminya. Kan? Kenapa? Ada malaikat yang senantiasa bersama suamimu kemana dia pun berada. Jadi kalau suami kita seperti itu keyakinannya, ibu-ibu tenang aja, dia mau pergi. Sama juga sama suaminya. Ketika istrinya ini memiliki keyakinan yang luar biasa kepada ada dua malaikat yang mencatat, yang mengawasi, maka suami akan tenang. Anak kita sebagai orang tua akan tenang. Makanya ada istri itu kalau yang suaminya pulang itu cepat-cepat, sini mana HP katanya, mana HP. Kata suaminya, tenang aja, gak usah takut, kata suaminya. Aku ini loh percaya akan hadirnya pembalasan, percaya. Masa nggak tahu sih, aku kan suka ngaji, kata suaminya. Aku juga tahu, yakin malaikat ini senantiasa menyertaiku. Ada yang kanan sebelah kiri ini selalu ngawasin, mencatat. Masa nggak percaya sama suamimu yang ini? Apa kamu pernah lihat suamimu ini berbuat yang haram? Kata istrinya, aku juga percaya wahai suamiku. Aku nggak pernah takut engkau berbuat sesuatu yang haram. Nggak pernah takut. Aku justru mau menjadi istrimu karena aku yakin kau ini suami yang bertakwa. Kau tidak akan pernah melakukan yang haram. Justru aku yang takutin kalau engkau mencarinya dengan cara yang halal. Maksudnya kawin lagi, Bu. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ini canda sedikit. Yang aku khawatirkan bukan dari yang haram, kata istrinya. Yang aku khawatirkan kau cari yang halal gitu. Maksudnya cari yang halal itu
dia menikah lagi, Bu. Kalau yang haram suaminya insya Allah aman gitu loh, Bu. Aman karena memang soleh, kira-kira gitu. Nah kalau yang halal nih rada-rada nggak aman nih suamiku ini. Gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak tersinggung ya dengan supaya nggak terlalu serius. Gimana Bu Nia nyambung ya? Kalau Bu Nia senyum nih soalnya jadi nyambung. Kalau yang lain nggak tahu nyambung apa enggak. Jadi yang ditakutin bukan dari yang haram karena saking solehnya nih suaminya nih, Bu. Tapi yang ditakutin kalau saya takut dari yang halal, kalau engkau yang haram insya Allah enggak deh gitu ya. Kalau yang halal nih ya bisa-bisa gitu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tuh cuma dua. Kalau enggak abror, ya fujar. Abror orang yang senantiasa dekat sama Allah. Sehingga mereka taat kepada Allah. Kalau fujar orang yang menjauh dari Allah. Sehingga mereka senantiasa berbuat jahat, berbuat buruk. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Jadi sehingga nggak ada misalkan apa namanya, ini orang kaya, ini punya kedudukan, nggak ada. Makanya kita tahu dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abi Lahab saja yang beliau adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa menolong, nggak bisa keturunan Nabi pun, keluarga Nabi pun nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena ada dua kelompok saja, yaitu abror, fujar. Selain itu tidak menolong di akhirat. Maka dalam surat Al-Hujurat kita tahu ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar saling mengenal. Tapi berkabilah, berbangsa-bangsa tadi, laki dan perempuan, itu bagi Allah nggak mempengaruhi nilai seseorang. Tapi nilai seseorang di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Adalah yang bertakwa. Jadi ketakwaan atau tidak bertakwa, cuma itu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innal abrara lafi na'im. Tentu ayat ini maksudnya lafi na'im di surga. Tapi ingat, orang yang beriman itu di dunia pun, orang-orang yang taat itu di dunia pun, dia lafi na'im. Jadi na'im ini artinya di surga. Cuma kan ada dua surga. Surga dunia, surga akhirat. Nah, orang yang beriman itu merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Walaupun ayat yang kita bahas ini innal abrara, orang-orang yang taat itu lafi na'im, maksudnya di surga, tapi perlu diketahui bahwa orang yang beriman itu juga sudah merasakan surga dunia. Dalam surat Muhammad ayat 6 misalkan, nanti Ibu buka surat Muhammad ayat 6, Allah berfirman, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke surga akhirat. Yang surga akhirat itu dulu di dunia sudah Allah kenalkan. Jadi kita ini sebenarnya kalau benar berimannya, kita ini sudah merasakan surga dunia. Apa itu? Kalau kita dekat sama Allah, kalau kita benar-benar baik hubungannya dengan Allah, pasti akan merasakan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saat di dalam Gua Thur, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa, bersamaku Tuhanku akan memberi jalan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi surga dekat sama Allah itu kalau kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, adalah surga dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Siapa yang belum masuk surga dunia, gimana dia masuk surga akhirat?
Apa surga dunia itu? Mencicipi manisnya iman. Itu surga dunia. Makanya dalam surat Muhammad tadi, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan surga kepada orang beriman itu. Yang surga itu dulu sudah Allah kenalkan kepada mereka di dunia. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengatakan ada surga dunia, siapa yang belum memasuki surga dunia, bagaimana dia bisa memasuki surga akhirat? Seorang ulama pernah dipenjara, lalu dia mengatakan, Usdani fi sadri, surgaku ada di dadaku. Madza yaf'alu a'da'i bi, apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? In ab'aduni fa ib'adi siyaha, jika mereka mengusirku dari negeriku, maka pengusiranku adalah wisata bagiku. Wa in habasuni fa habsi khalwatun, jika mereka musuh-musuhku itu memenjarakanku, maka penjara bagiku adalah saat berkhalwat aku dengan Rabbku. Wa in qataluni fa qatli syahadah, jika musuh-musuhku itu membunuhku, maka terbunuhnya aku adalah mati syahid. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Nah, pertanyaannya nih, bagi kita nih yang sudah lama jadi orang beriman, udah ngerasain belum nih? Ya, apa kalau tanggal muda doang bahagia? Nah, ini bahaya tuh. Tanggal muda bahagia gitu ya. Tanggal tua ya lemesan. Orang-orang dengan yang berimannya udah bener nggak ngaruh tuh. Banyak duit nggak banyak duit itu nggak ngaruh. Karena kebahagiaan mereka sudah bukan lagi material, memang sudah spiritual. Nah ini yang penting ya, yang harus kita raih juga. Maka innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang baik itu, orang-orang yang taat kepada Allah dalam kenikmatan surga. Jadi orang beriman itu seharusnya adalah surga dunia, surga akhirat. Jadi dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang saya maksud bahagia di dunia ini belum tentu fasilitasnya banyak ya. Tapi dia spiritual gitu. Dia merasakan surga dunia tadi. Karena kalau kelezatan, kesenangan itu kan fisik. Kesenangan itu fisik. Tapi kalau kebahagiaan itu spiritual. Maka kebahagiaan itu tidak pernah bisa bersatu dengan dosa sebagaimana air dengan minyak nggak bisa bersatu. Maka orang yang senantiasa abror, berbuat baik, taat kepada Allah, mereka merasakan kebahagiaan. Spiritual sifatnya gitu. Tapi kalau orang misalkan korupsi itu kesenangan, berzina itu kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Sementara orang-orang yang al-abror itu lafi na'im, dalam kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bersumber dari dalam. Kalau kesenangan bersumber dari luar. Uang banyak, mobil bagus, itu kesenangan. Kebahagiaan itu bersumber dari dalam. Nah. Wa innal fujara lafi jahim, sungguhnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, lafi jahim, mereka berada di dalam jahim, neraka jahanam. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah itu, dunia ini bagi mereka adalah jahanam sudah. Sebelum masuk neraka jahanam yang di akhirat nanti. Makanya jangan heran kalau orang jauh dari Allah, meskipun duitnya banyak, populer, dia merasa sepi. Jadi sehingga perlu memelihara boneka arwah segala macam itu kan. Coba boneka itu kan mainan anak-anak, boneka. Itu kan orang-orang kesepian, orang butuh narkoba. Itu orang-orang yang nggak ada Allah di hatinya. Kenapa? Karena tadi naim itu adalah sumbernya di dalam sini. Ya, maka kalau kita melihat orang-orang kafir, kalau kita memahami ayat ini, wa innal fujjara lafi jahim. Mereka sebenarnya hakikatnya sedang berada di jahim. Kesenangan mereka itu kesenangan yang sifatnya fisik. Fisik itu kan sebentar loh. Contohnya begini. Itu udah lama nih nggak makan rendang nih ya. Makan rendang. Enak banget kan? Terus nanti malam makan rendang lagi. Udah berkurang tuh enaknya tuh. Besok pagi sarapannya pakai rendang. Udah keburu enak tuh. Itu fisik.
Jadi kesenangan itu sifatnya menurun. Bahkan kesenangan itu akibatnya bisa bahaya bagi kita. Makanya kenikmatan yang sifatnya fisik itu kalau terus-menerus itu bisa kemudian selain berkurang nikmatnya itu bisa mencelakakan kita. Tapi kalau kebahagiaan spiritual itu makin dosisnya makin banyak, makin sehat kita, makin bahagia kita. Wa innal fujara lafi jahim. Ya. Nah, sehingga kita tidak perlu tertipu dengan kehidupan orang-orang yang kaya tapi jauh dari Allah. Nggak perlu iri gitu. Ya, kecuali kalau dia memang sudah kaya, soleh pula, lah irilah kita kan gitu. Udah punya kekuasaan, soleh pula lah iri kita. Karena kebahagiaan dia itu sangat sempurna, material dan spiritual. Tapi kalau sekedar bahwa punya uang, punya harta, punya jabatan, tapi dia termasuk fujar. Ingat ayat ini, mereka itu lafi jahim. Di jahim mereka itu, di dunia sebelum di akhirat. Ya memang kelihatannya sih, kelihatan luarnya sih, kelihatannya sih senang-senang bahagia gitu. Karena manusia ini memang waktu di dunia ini seperti orang yang sedang tertidur, dan ketika dia mati, maka saat itu dia sedang terbangun. Makanya dalam surat Qaf ayat 22 Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu wahai si kafir kau lalai terhadap hari ini. Sekarang saat kematian kami singkap. Kami buka penutup yang menghijabmu, maka kamu melihat yang kamu nggak bisa lihat. Maka ketika hari kematian ya akan lebih jelas lagi. Nah, kalau di dunia ini kan kita melihat yang tampak-tampak. Tapi ternyata yang korup ya orang yang kaya gitu ya. Yang konsumsi narkoba orang kaya. Yang pelihara tuyul orang kaya. Yang gitu. Itu coba kenapa? Wa innal fujara lafi jahim. Ya, maka kita juga perlu mengevaluasi. Ini kita ini udah bahagia belum ya? Sebenarnya kalau orang sudah berimannya benar, udah pasti bahagia mestinya. Jadi kalau bahagia dan iman itu nggak pernah berpisah. Nggak mungkin berpisah. Ya kalau imannya benar ya bahagia. Meskipun meskipun gajinya kecil, meskipun rumahnya rewot. Kalau orang benar berimannya memang baik, nggak mungkin nggak bahagia. Ya. Yaslaunaha yaumaddin. Maka mereka orang-orang yang fujar tadi akan memasuki api neraka tadi pada hari pembalasan. Ya. Wa ma hum min anha bighaibin, dan mereka tidak bisa lepas, tidak bisa gaib. Tidak bisa gaib itu maksudnya tidak bisa lepas, tidak bisa keluar dari azab itu. Semenit pun, sedetik pun nggak bisa. Jadi azab itu nggak gaib dari mereka. Senantiasa ada bersama mereka. Nempel sama mereka. Itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Itu semakna dengan wa ma hum anha bi ghaibin. Mereka tidak dikeluarkan dari api neraka itu. Nah, kemudian Allah senantiasa memberikan ancaman, peringatan agar orang-orang jangan sampai bermaksiat durhaka kepada Allah lebih dalam lagi, lebih menakutkan lagi. Karena menggunakan kata wa ma adraka yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Jadi sudah berulang-ulang di kajian tafsir-tafsir sebelumnya, setiap ada kata wa ma adraka atau wa ma yudrika, ya, itu biasanya Allah sedang menyebutkan sesuatu yang besar yang akal kita nggak bisa menjangkaunya. Seperti wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar kamu nggak akan tahu seperti apa hakikatnya. Paling aku kasih tahu dikit saja, itu bocorannya 1 malam sama dengan 1000 bulan. Itu sebagian kecilnya, tapi Lailatul Qadar lebih dahsyat dari itu loh. Gitu. Wa ma adraka ma al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, juga begitu. Jadi kalau ada wa ma adraka, wa ma yudrika, itu untuk menunjukkan sesuatu yang disebut setelahnya itu sesuatu yang sangat besar.
Maka Allah memberikan ancaman tentang hari kiamat itu. Hari kiamat itu wama adraka ma yaum. Wama adraka. Kamu sehebat apapun kau akan tahu bagaimana ketakutan di hari kiamat itu. Sebagaimana kamu nggak akan tahu surga itu kayak apa. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak bisa satu mata pun tidak ada yang pernah mata melihat surga, tidak pernah ada yang mendengarkan surga itu, dan tidak ada kemampuan khayal manusia untuk menggambarkan surga itu. Kenapa? Itu beyond, ya, itu beyond, sesuatu yang di atas kemampuan manusia. Nggak mungkin manusia mampu. Soal ayat ini, kalau kamu tahu yaumuddin, hari pembalasan itu, kalau kamu tahu hari pembalasan itu, kamu pasti taat kepada Allah. Kamu pasti menjauh dari maksiat itu. Tapi kamu sih yukadzibu biyaumiddin, ya. Bal tukadzibu biyaumiddin. Tapi kamu nggak percaya dengan hari pembalasan. Ya. Kamu anggap hari pembalasan itu cuma mimpi. Hanya cerita-cerita yang tidak berdasar. Ya. Maka Allah kemudian menetapkan urusan di hari pembalasan itu dengan ayat, ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kemudian Allah kasih bocoran sedikit kayak apa dahsyatnya hari pembalasan itu. Sungguhnya dia adalah hari di mana tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain. Nah, itu maksud yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kecuali ada yang diizinkan oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi mau kiai, mau ustadz, mau nabi, kalau nggak diizinin Allah nggak akan bisa. Jadi disitulah nggak ada yang bisa menolong kita karena dia yauma la tamliku, karena pada saat itu Malik Yaumiddin. Dialah satu-satunya raja pada hari pembalasan itu. Penguasa. Kalau di dunia ini ada sebagian orang yang Allah kasih kekuasaan. Sehingga ada raja pulang, ada presiden pulang Allah titipkan. Yang nanti akan diminta pertanggung. Kalau di sana semuanya dicabut ke kerajaan itu. Limanil mulkul yaum, kata Allah, punya siapa kerajaan hari ini? Maka saat itu, ya, tidak ada seorang pun yang berkuasa. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuatan. Saat itu adalah Allah saja, ya, Malik Yaumiddin, Rabbul Alamin. Ya. Maka di sini disebut wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu seluruh urusan hanya di tangan Allah. Kalau di dunia ini ada di tangan Pak Presiden, ada di tangan Pak Menteri, ada di tangan Pak Gubernur, ada Allah beri amanah mereka. Yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau di akhirat nanti semuanya dicabut oleh Allah. Sehingga tidak ada satupun yang memiliki keputusan hukum kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kalau di dunia ini keputusan Pak Gubernur bisa dibatalkan Pak Presiden. Keputusan camat bisa dibatalkan Pak Bupati dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi ketika Allah ingin berbicara tentang keagungan hari pembalasan, wa ma adraka ma yaumuddin, itu mungkin setara dengan firman Allah misalkan di surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi ayat yang begini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a ini, bagian awalnya ini sama persis dengan Al-Baqarah ayat 48. Wahai manusia, takutlah kepada hari di mana seseorang la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Atau dengan surat Ghafir, surat 40 ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Pada hari ini dibalas seluruh orang sesuai dengan perbuatannya. La zulmal yaum, enggak ada kezaliman sedikit pun pada hari itu. Dalam surat Abasa ayat 34 37, ini semakna dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a itu.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ini sama maknanya ayat ini dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seorang tidak ada bisa menolong orang lain. Sama. Kenapa? Seorang lari nanti dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya. Biasanya kalau kita punya masalah, kita lari ke saudara kita, minta bantuan. Lari kepada ibu kita, ayah kita, bantu saya, tolongin saya. Saya kepepet uang nih. Nah, kita lari kepada mereka di dunia ini. Tapi justru di hari kiamat nanti kita lari dari mereka. Maka Nabi SAW bersabda, ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim, angkidu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai keturunan Hashim, masih keturunan Nabi ini semuanya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun, kata Nabi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Adapun ayat wal amru yauma idzilillah, kan tadi yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu sama, sejalan, seirama dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau wal amru yauma idzilillah itu inline atau sejalan dengan firman Allah dengan surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Kata Allah, surat Ghafir ayat 16. Punya siapa kekuasaan hari ini? Lalu semuanya terdiam. Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah. Maka wal amru yauma idzilillah itu sejalan dengan firman Allah, Ghafir ayat 16. Atau surat Al-Furqan surat 25 ayat 26. Al-mulku yauma idzil haqqu lirrahman. Kekuasaan pada hari itu hanya milik Ar-Rahman. Atau sejalan dengan firman Allah, kalau yang ini hafal semua kita. Maliki yaumiddin. Pada saat itu hanya Allah yang jadi raja. Tidak ada raja lagi selain Allah pada saat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang bisa nolong. Ketika seorang ibu berjumpa dengan anaknya, lalu ibu ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku telah jadikan dadaku sebagai minuman untukmu di dunia dulu. Pangkuanku, pelukanku bagimu sebagai selimut. Aku telah menjadikan rahimku sebagai tempat engkau dahulu. Adakah kebaikan yang kau bisa berikan kepada ibumu ini, nak? Maka anaknya pun berkata, laitani astati'u dzalika ya ummah. Andaikan aku bisa melakukan itu, hai ibu. Innama ashku mimma anti minhu tashkin. Sungguhnya aku mengeluhkan sama dengan yang kau keluhkan. Bagaimana aku bisa menolongmu, hai ibu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keturunan Nabi, orang-orang yang saleh, kalau nggak diizinkan Allah, ya, tidak akan bisa menolong kita. Karena urusan pada saat itu benar-benar hanya milik Allah. Tak ada yang Allah titipkan sedikit pun kekuasaan, kewenangan pada hari kiamat nanti. Ini mungkin sebelum saya tutup, kita ambil pelajaran dulu ya, secara singkat mungkin 1 menit. Yang pertama adalah, janganlah kita tertipu dengan kebaikan Allah, dengan kepemurahan Allah. Allah nggak langsung azab kita, kok masih ngasih rezeki, jangan tertipu. Yang kedua, harus meningkatkan keimanan kita kepada adanya hari pembalasan, termasuk adanya malaikat yang senantiasa bersama kita. Kenapa? Karena tanpa keyakinan itu kita
kita tidak akan ada rasa takut. Karena kalau orang berzina takut AIDS, ya dia suatu saat nanti akan ada obat yang membuat dia tidak terkena AIDS misalkan begitu. Ya, ada banyak yang bisa kita tangani dengan takut kepada selain Allah. Jadi kalau takutnya kepada selain Allah, banyak celah untuk kemudian kita bisa selamat dari itu. Maka hanya karena takut kepada hari pembalasan lah yang membuat kita akan senantiasa lurus. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat ketaatan dan kebaikan, dan mudah-mudahan kita merasakan surga dunia sebelum nanti dimasukin ke surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Nia. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Demikian tadi ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Jumaruddin. Untuk materi yang sudah disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustadz mohon izin saya menyampaikan pesan dari Ustazah Ambar bahwa beliau tidak bisa membersamai kita semua sampai kajian selesai karena posisi sedang di luar kota Ustadz dan susah sinyalnya. Semoga Allah menjaga beliau, diselamatkan dalam perjalanan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu, sebelum sesi tanya jawab, saya mohon izin untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Taklim yang sudah bekerja sama dan membantu syiar dakwah kajian ini agar lebih luas terjangkau ke semua pihak. Di antaranya adalah Persaudaraan Muslimah Salimah PC Pondok Aren, Forum Al-Quran Nusantara Banten, Halaqah Quran Al-Falah, Majelis Taklim Sahabat Aisyah, Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Residence. Dan tak lupa rasa terima kasih kepada Majelis Taklim dan kelompok pengajian yang sudah hadir saat ini, diantaranya Majelis Taklim Asada, kelompok Akonsa, kelompok Cinta, kelompok Perindu Surga, dan kelompok Sepenuh Cinta. Baik, ibu-ibu, silakan bila ada yang bertanya langsung dengan Ustadz Jumhar, bisa raise hand dan membuka suaranya. Saya Bu Nia. Ya, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Masya Allah Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa orang beriman itu akan menikmati surga dunia sebelum surga akhirat. Masya Allah, semoga ya Pak Ustadz. Amin, amin ya Rabb. Tapi ada semboyan Pak Ustadz. Dunia ini bagaikan neraka bagi orang beriman, bagikan surga bagi orang kafir. Itu bagaimana semboyan itu Pak Ustadz? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yarni. Ya, makasih. Semoga Ibu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bismillah Pak Ustadz. Dunia penjara bagi orang beriman, Ya. sementara dunia ini surga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Iya. Maksudnya adalah kenikmatan, kekayaannya orang yang beriman di dunia ini. Jadi orang beriman yang kaya raya di dunia ini dibandingkan dengan surga yang akan dia dapatkan itu, ya kekayaan dia itu seperti penjara saja sebenarnya. Gitu, Bu. Oh, gitu ya. Sementara si kafir ya yang mungkin dia miskinnya luar biasa ya, bajunya compang-camping ya, tinggalnya di mana tuh, di dekat kali yang mana tuh, yang ya pokoknya rumah yang rewet di pinggir kali itu yang enggak resmi itu. Dia tinggal di situ, dekat sampah di situ gitu ya. Itu dibandingkan dengan neraka yang akan dia tempati nanti, itu udah seperti surga itu. Gitu. Oh, gitu ya. Maksudnya begitu ya. Gitu Bu maksudnya Bu. Jadi orang beriman itu kaya-kayanya dia kalau dibandingkan dengan surga yang akan dia tempati, nah itu Pak, sebenarnya kekayaan di dunia itu seperti penjara saja sebenarnya. Iya, nggak ada apa-apanya maksudnya. Ada apa-apanya, betul Ibu. Ya, jazakillah Pak Ustadz. Wajazakillah khairan. Silakan Bu Nia. Ya, baik Ustadz. Ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan ya Ustadz ya. Silakan. Mohon izin Ustadz, adakah tips sederhana cara meningkatkan kebahagiaan spiritual
dengan Al-Fitor ayat 13, innal abrara lafi naim. Ya, ada tipsnya di surat Fussilat ya, Kak. Saya lupa ayat berapa ya, tapi bunyinya begini. Sebentar, saya biar pada tahu ayatnya ya. Bunyinya itu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Itu surat Fussilat ayat 30 ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang meyakini Rabb-nya Allah. Ya. Rabb itu artinya, berarti Ibu kalau mau lebih dalam, berarti nanti Ibu mengenal nama Allah Rabb itu apa sih arti Rabb itu? Ya, nanti tauhid rububiyah ya. Apa Rabb itu? Rabb itu adalah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Yang Allah lakukan kepada kita itu Rabb rububiyah. Dia yakin Allah Rabbnya, ngasih rezeki Allah, yang menjaga Allah. Dia yakin. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam keyakinan ini. Itu berarti tidaklah orang yang mengatakan kami beriman kecuali akan diuji. Nah, ujian itu untuk menguji konsistensi kita, istiqomah. Nah, tentu keyakinan Allah Rabb itu justru saat kita mendapatkan ujian itu. Misalkan lagi di PHK, masih yakin nggak Allah itu ngasih rezeki? Misalkan lagi sakit, kata dokter nggak akan sembuh. Masih yakin nggak Allah yang pasti bisa menyembuhkan? Kalau kita diuji, keyakinan kita tadi, lalu kita istiqomah, apa yang akan didapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka malaikat akan turun kepada kita. Masya Allah. Dan malaikat itu akan berkata, jangan takut, jangan sedih. Nah, kalau jangan takut, jangan sedih, itu kan logikanya nggak takut, nggak sedih, itu kan cuma di surga loh. Tapi ayat ini berbicara di dunia loh. Iya. Makanya Nabi bilang, jangan takut Abu Bakar, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Nabi Ibrahim, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Nah, karena dia tauhidnya. Makanya ilmu yang paling penting di dunia ini tauhid itu sebenarnya. Ilmu akidah itu paling penting. Ketika kita meyakini bahwa tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Ya, maka keyakinan itu ketika kita sudah tahan uji, keyakinan tadi bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar pelajaran didengar, tapi telah teruji dalam kehidupan kita, itu akan datang berita gembira. Malaikat turun, jangan takut, jangan sedih. Bahkan malaikat itu akan berkata, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Malaikat pun berkata, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami pembelamu, pelindungmu di dalam dunia. Jadi dia ini di dunia dibela, ditemenin malaikat. Ya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Wa fil akhirat, di akhirat pun ditemenin. Waktu di kuburan ditemenin malaikat. Nanti di hari kiamat ada ditemenin malaikat. Waktu jawab pertanyaan ditemenin malaikat. Nahnu awliyakum bil hayati wa bil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di akhirat kalian mau apa aja tersedia. Jadi intinya Bu, kalau mau merasakan surga dunia itu tauhid, Bu. Tauhid itu. Itulah Nabi Ibrahim, itu tauhidnya luar biasa itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim di dalam api saja beliau nggak ada rasa takut itu. Iya. Dia sendiri menghadapi kekafiran tuh nggak ada takutnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tauhidnya tinggi. Ya makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan sedikit kesyirikan, maka bagi mereka itulah rasa aman. Jadi rasa aman itu karena kita bertauhid. Rasa takut itu karena kita meyakini ada yang lain yang bisa mencelakakan kita. COVID ini bisa mencelakakan kita, akhirnya kita takut.
Tapi kalau kita bilang COVID ini kalau nggak diizinkan Allah nggak akan kena saya. Tenang Ibu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Jemaah mungkin masih ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Iya. Izin Si nanya ya. ada waktunya. Ya, silakan Ibu Reni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Reni. Silakan. Ustadz mau tanya di ayat 14 itu kan dikatakan orang durhaka itu masuk ke dalam neraka. Kemudian di ayat 16 itu dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Nah, ini fujar ini apakah ada orang Islamnya juga, Ustaz? Ya. Memang kalau redaksi pujar itu memang sebutan yang memang khusus untuk orang kafir ya, pujar itu. Makanya ayat-ayat ini sebenarnya terkait dengan orang kafir. Apalagi kalau kita kemarin ingat di sebab turunnya ayat ya, sudah saya sampaikan di ya ayyuhal insan itu waktu pertemuan pertama bahwa ayat itu awalnya memang sebab turunnya itu turun kepada Ubay bin Khalaf, kafir ya. Kemudian Abi Asyad itu kafir juga, Walid bin Mughirah ya. Itu kalau kita lihat sebab turunnya memang ayat ini berbicara konteksnya adalah orang-orang kafir. Ya. Dan kita tahu orang kafir di masa Nabi itu bukanlah orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Jadi harus kita pahami bahwa orang-orang kafir di masa Nabi itu bukan tidak bertuhan kepada Allah. Tapi mereka menuhankan Allah sekaligus juga meyakini ada Tuhan tandingan selain Allah. Ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan bahaya. Ya. Persis dengan iblis. Iblis juga Tuhannya Allah juga kan. Gitu ya. Iblis Tuhannya siapa, Bu? Allah juga. Kenapa nggak mau sujud kepada Adam, iblis? Aku lebih baik dari Adam, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti dia yakin Allah pencipta. Tapi tetap saja iblis disebut kafir. Jadi kafir dalam definisi Quran itu bukanlah orang yang tidak bertuhan kepada Allah. Makanya ahlul kitab itu disebut kafir juga. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Kafaru min ahlil kitab. Sehingga yang terpenting itu bukan definisi iman menurut definisi orang udah KTP-nya Islam. Yang penting itu definisi Islam itu di sisi Allah tadi gitu. Karena ada definisi Islam versi fikih kan. Versi fikih pokoknya orang udah syahadat udah Islam. Itu versi fikih. Maka kita kalau dia mati kuburin cara Islam, sholatin gitu. Itu kan fikih. Tapi definisi hakikat siapa orang beriman? Orang mentaati Allah. Nah, orang-orang yang disebut fujar ini memang orang-orang yang boleh dibilang ya bangga dengan dosanya. Jadi dia tidak menyesal dengan dosanya, terang-terangan dengan dosanya, berani. Nah, ini kan banyak orang-orang yang KTP-nya Islam kan berani seperti ini. Ya, tentu kalau mereka nggak tobat, ya seperti Abu Janda gitu kan. Seperti misalkan siapa lagi tuh? Yang dosen UI. Habib Kribo. Itu kan jelas-jelas tuh KTP-nya Islam tuh. Tapi kalau kita lihat perilakunya, jangan-jangan lebih buruk daripada ini Walid bin Mughirah dan yang lainnya gitu. Jadi substansinya itu, Bu. Ya. Karena tadi saya katakan pendustaan dengan lisan tuh jarang, tapi rata-rata orang sekarang tuh mendustakan dengan perbuatan. Coba aja tanya tuh sama mereka-mereka itu, yakin Quran itu benar? Yakin. Lisannya ngomong gitu. Tapi sampai dia bilang nggak perlu tuh diatur-atur tuh memakai pakaian itu. Yang perlu diatur tuh pikiranmu itu yang ngeres itu loh. Kan gitu.
Nah, coba gimana Ibu memandang orang seperti itu? Kira-kira masuk fujar nggak tuh yang kayak gitu? Iya Ustadz. Kalau kaitannya dia bersahadat gitu Ustadz, berarti tidak semua bersahadat itu dijamin keluar dari neraka ya Ustadz? Ya tidak, karena yang tahu substansi syahadat kita itu kan Allah. Dan kita tidak bisa menghakimi gimana hatinya, hanya Allah yang tahu. Iya kan? Hanya Allah yang tahu hatinya. Kalau di dunia ini kan kita menghukumi orang secara zahir ya Bu. Dia bersyahadat, maka wajib bagi kita memperlakukan dia dengan hukum Islam. Maksudnya tuh hukum Islam itu ya dia kalau mati disolatin kira-kira. Karena kita melihat yang zahir. Tapi Allah kan menghukumi orang dengan yang batin. Artinya boleh jadi orang di dunia ini syahadat, tapi syahadatnya nggak diterima oleh Allah. Ya, karena ada kemusyrikan. Itu orang kafir itu kalau ditanya walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaqulan Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Tapi Allah nggak akuin kan? Sama dengan orang-orang Islam sekarang nih. Islam KTP. Jadi agama apa? Islam. Nah kita karena nggak tahu batinnya ya kita bilang ya kita nggak Islam. Gitu. Tapi gimana hakikatnya? Allah yang tahu nanti. Artinya boleh jadi mereka itu abadi di neraka. Tapi kita nggak bisa memvonis. Karena kita nggak tahu batinnya. Gitu. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya, Bu Nia, bagaimana? Ya, baik. Apakah masih ada yang bertanya? Jamaah di kolom chat sih sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apa ditutup saja, Ustaz? Ditutup saja. Nah, Sudah sore. Sudah. Ini Ya, Ustaz, baik. doa aja. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Jumarudin. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati para jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya. Kepada Ustaz Jumarudin dipersilakan untuk memimpin doa bersama sekaligus sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa dengan penuh harap dan penuh kesungguhan dan keyakinan. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان اللهم أذقنا حلاوة الإيمان أذقنا حلاوة الإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih buat seluruh majelis taklim yang sudah bergabung, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Pamit izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.